Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi denganku, Khairul Rahmaniatus Salihah, mahasiswa pendidikan kimia Universitas 11 Maret Surakarta. Teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang teori asam basa. Tentang apa sih teori asam basa itu dan menurut berbagai tokoh itu bagaimana. Mungkin kita sudah gak asing kan ya dengan asam dan basa. Asam itu pasti rasanya masam. Kalau basa ya pasti pahit. Bener kok, tapi kita juga harus tahu dong tentang teori-teorinya, juga dengan konsepnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas teori-teori tentang asam dan basa. Gimana? Udah siap? Langsung aja yuk, kita simak pembahasannya. Oke, yang pertama banget nih. Kalian tahu nggak sih ciri khas yang paling menonjol dari buah jeruk yang ada pada gambar? Yups, benar sekali, karena rasanya masam. Nah, jeruk ini memiliki rasa masam karena mengandung asam sitrat. Asam sitrat termasuk dalam golongan senyawa asam karena pH-nya itu kurang dari 7. Nah, contoh dari asam yang lainnya yaitu ada lemon, buah asam, dan juga cuka. Untuk basa bagaimana ya? Kalau basa itu identik dengan pahit ya pastinya, terus licin, bersifat kaustik, dan pH-nya lebih dari 7. Kalau asam tadi kan kurang dari 7, nah kalau basa pH-nya lebih dari 7. Lalu untuk contohnya apa aja ya? Oke, contoh dari basa yaitu sabun mandi, deterjen, sampo, dan masih banyak lagi. Tadi kan udah tahu ya pengertian asam dan basa secara umum, juga dengan contoh-contohnya. Lalu, apa aja sih teori asam basa itu? Dan menurut tokoh terdahulu gimana ya cara mendefinisikan asam dan basa tersebut? Nah, di sini kita akan mempelajari teori tentang asam dan basa. Teori asam dan basa yang biasa kita pelajari itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada teori asam basa Arrhenius, yang kedua ada teori asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga ada asam basa menurut Lewis. Nah, dari ketiganya ini saling berkaitan teman-teman, dan saling menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Oke, langsung aja ya. Kita bahas yang pertama, yaitu teori asam basa menurut Arrhenius. Teori asam basa Arrhenius ini dikemukakan oleh seorang fisikawan dan juga ahli kimia asal Swedia bernama Arrhenius pada tahun 1887. Menurut Arrhenius, suatu senyawa dapat dikatakan sebagai asam bila senyawa tersebut dapat melepaskan ion hidrogen atau H+ dalam air, atau yang dapat meningkatkan ion hidronium. Seperti pada reaksi berikut ya teman-teman, HCl direaksikan dengan H2O menghasilkan ion hidronium H3O+ plus Cl-. Nah, pada reaksi tersebut, senyawa HCl dalam air dapat melepaskan ion H+, dan ion H+ tersebut berikatan dengan molekul air atau H2O membentuk H3O+, sehingga akan menambah konsentrasi ion hidronium pada larutan tersebut, sehingga bisa disebut dengan asam. HCl ini asam ya teman-teman. Nah, sebaliknya teman-teman, suatu senyawa dapat dikatakan sebagai basa jika senyawa tersebut dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-.
sesuai persamaan berikut. Pada basa, NH3 plus H2O menghasilkan NH4 plus OH-. Di persamaan tersebut, NH3 dilarutkan dalam air membentuk NH4 dan OH-. Nah, karena pada pelarutan NH3 tersebut menghasilkan OH-, maka NH3 tersebut dapat dikatakan sebagai basa. Begitu ya, teman-teman. Teori Arrhenius ini memiliki keterbatasan juga loh, teman-teman. Keterbatasan teori Arrhenius antara lain terbatas dalam pelarut air, namun tidak dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain, atau bahkan reaksi tanpa pelarut. Selanjutnya, keterbatasan teori Arrhenius yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa senyawa yang tidak memiliki OH- seperti Na2CO3 memiliki karakteristik seperti basa. Kemudian, keterbatasan yang lainnya yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa beberapa senyawa yang mengandung hidrogen dengan bilox plus 1, contohnya HCl, itu larut dalam air untuk membentuk larutan asam. Sedangkan yang lainnya seperti NH4 itu tidak bisa. Nah, karena keterbatasan tersebut, akhirnya muncullah teori asam basa yang kedua, yaitu teori Bronsted-Lowry. Oke, lanjut. Teori yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Teori asam basa Bronsted-Lowry ini dikemukakan oleh dua orang hebat loh, teman-teman, yaitu bernama Pak Bronsted dan Pak Lowry. Pada tahun 1923, Johannes Nicholas Bronsted, ahli kimia yang berasal dari Denmark, dan Thomas Martin Lowry, ahli kimia yang berasal dari Inggris, menjelaskan konsep asam basa berdasarkan transfer proton. Nah, di teori asam basa ini menjawab pertanyaan sebelumnya yang tidak dapat diterangkan atau dijelaskan oleh teori asam basa Arrhenius, yaitu untuk reaksi tanpa menggunakan pelarut air. Untuk teori Bronsted-Lowry sendiri diambil dari dua nama ilmuwan, yaitu yang tadi Johannes Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry. Mereka mengungkapkan teori asam basanya sebagai berikut. Senyawa bersifat asam apabila dapat mendonorkan atau memberikan proton. Nah, proton yang dimaksud di sini adalah H+ ya, teman-teman, ion hidrogen. Selanjutnya, senyawa dapat dikatakan bersifat basa karena bertindak sebagai penerima atau akseptor proton. Bisa diingat-ingat ya, teman-teman, kalau ada yang memberi, pasti ada yang menerima. Asam bertindak sebagai donor dan basa sebagai akseptor proton. Pada teori asam basa Bronsted-Lowry ini juga terdapat asam basa konjugasi. Asam konjugasi adalah spesies yang terbentuk setelah basa menerima proton, sedangkan basa konjugasi adalah spesies yang terbentuk setelah asam menyumbangkan protonnya. Oke, kita bahas yang asam konjugasi dulu ya. Asam konjugasi adalah spesies yang terbentuk setelah basa menerima proton. Nah, seperti rumusan di bawah, basa plus H+ menjadi asam konjugasi. Kan basa menerima, jadi basa plus H+ akan membentuk asam konjugasi. Seperti contoh tersebut, basa plus proton atau H+ menjadi asam konjugasi, yaitu NH3 plus H+ menjadi NH4+. Asam konjugasinya yaitu NH4+. Lalu basa H2O plus H+ protonnya menjadi asam konjugasi H3O+. Begitu ya, teman-teman.
Selanjutnya adalah basa konjugasi. Basa konjugasi merupakan spesies yang terbentuk setelah asam menyumbangkan protonnya. Asam akan melepaskan H+. Nah, sisanya disebut dengan basa konjugasi. Seperti pada contoh, asam HCl akan melepaskan H+-nya. Nah, Cl- merupakan basa konjugasi dari HCl atau asam tersebut. Kemudian H2O yang merupakan asam melepaskan H+, lalu sisanya yaitu OH-, yaitu basa konjugasi dari H2O. Selanjutnya, ada pasangan asam dan basa konjugasi, teman-teman. Jadi, pada teori asam basa Bronsted-Lowry ini, pasti ada pasangan asam dengan basa konjugatnya. Sebaliknya, pasti ada basa dengan asam konjugasinya. Seperti pada contoh di bawah, ada HCl direaksikan dengan H2O. HCl gas plus H2O liquid menjadi H3O plus aqueous plus Cl- aqueous. H pada HCl diberikan kepada H2O, maka menghasilkan Cl- dan H3O+. Nah, berarti ada serah terima proton dari HCl yang memberikan proton kepada H2O. Nah, HCl di sini sifatnya berarti asam ya, teman-teman, karena memberikan proton atau H+-nya kepada H2O. Nah, untuk basa konjugasinya yaitu Cl-. Jadi, HCl dan Cl- merupakan pasangan asam basa konjugasi. HCl tadi kan asam, jadi H2O merupakan basa. Karena H2O merupakan akseptor atau penerima proton dari HCl, membentuk H3O+. Nah, H3O+ yang terbentuk ini merupakan asam konjugasi dari basa H2O. Jadi, H2O dan H3O+ merupakan pasangan asam basa konjugasi. Menurut Bronsted-Lowry, kekuatan asam basa konjugat adalah kebalikannya. Jika suatu senyawa merupakan asam kuat, maka basa konjugasinya adalah basa lemah. Begitu juga basa kuat. Apabila basanya kuat, maka asam konjugasi yang terbentuk yaitu semakin lemah. Begitu ya, teman-teman. Ternyata, teori asam basa Bronsted-Lowry ini masih memiliki kekurangan, teman-teman. Asam basa Bronsted-Lowry ini terbatas dalam menjelaskan reaksi-reaksi yang tanpa melibatkan proton atau H+. Contohnya pada senyawa BF3 dan NH3, serta beberapa reaksi yang melibatkan senyawa kompleks, khususnya pada senyawa logam ya. Nah, kemudian dikemukakanlah teori asam basa selanjutnya, yaitu teori asam basa Lewis, yang akan menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Sebelumnya, kita sudah mengetahui tentang dua teori asam basa, yaitu asam basa Arrhenius dan asam basa Bronsted-Lowry. Ternyata, dari kedua teori asam basa tersebut masih belum bisa menjelaskan semua reaksi. Ada reaksi yang tidak bisa dijelaskan oleh teori asam basa Arrhenius maupun teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, pada tahun 1923, Gilbert and Lewis, seorang ahli kimia Amerika Serikat, mengemukakan teori asam basanya. Menurut Lewis, reaksi asam basa ini berkaitan dengan transfer pasangan elektron yang terjadi pada ikatan kovalen koordinasi. Pada teori ini, Lewis mendefinisikan asam sebagai spesies yang bertindak sebagai
akseptor pasangan elektron bebas dari spesies lain membentuk ikatan kovalen koordinasi. Sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai donor pasangan elektron bebas kepada spesies lain membentuk ikatan kovalen koordinasi. Produknya bisa berupa senyawa kompleks maupun ikatan kovalen koordinasi. Kemudian untuk contohnya yaitu pada NH3 direaksikan dengan H+ menjadi NH4+. Nah, di sini yang bertindak sebagai donor pasangan elektron bebas yaitu NH3. Ingat ya, kalau pasangan elektron bebas itu pasti 2 elektron, bukan 1 ya teman-teman. Jadi, ada 2 elektron bebas dari NH3 yang didonorkan kepada H+. Jadi, NH3 di sini merupakan basa Lewis karena telah mendonorkan pasangan elektron bebasnya kepada H+. Dan H+ merupakan asam Lewis karena menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Contoh reaksi asam basa Lewis lainnya yaitu pada reaksi antara NH3 plus BF3. Pada molekul NH3 terdapat 3 pasang ikatan NH dan 1 pasangan elektron bebas. Bisa dilihat pada gambar ya teman-teman. Nah, elektron bebas tersebut didonorkan ke molekul BF3. Pada molekul BF3 ini hanya ada ikatan 3 BF3. Maksud saya, pada molekul BF3 ini hanya terdapat 3 ikatan BF. Sehingga elektron bebas pada molekul NH3 ini didonorkan ke molekul BF3 membentuk suatu ikatan yang disebut dengan ikatan koordinasi, yaitu pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, senyawa NH3 di sini berperan sebagai donor elektron, sehingga senyawa NH3 termasuk ke dalam senyawa basa. Sebaliknya, senyawa BF3 berperan sebagai penerima elektron bebas, penerima pasangan elektron bebas, sehingga BF3 termasuk dalam senyawa asam. Teori asam basa Lewis ini memperluas pengertian dan tidak bertentangan dengan teori asam basa yang ada sebelumnya. Justru dapat mendukung teori sebelumnya. Menurut Lewis, asam basa bukan hanya sebatas pelepasan ion H+ atau OH- seperti Arrhenius, ataupun transfer proton ion H+ menurut Bronsted-Lowry, melainkan senyawa yang reaksinya melibatkan pasangan elektron. Teori Lewis ini juga menjelaskan bahwa setiap zat yang bertindak sebagai basa Bronsted-Lowry, yaitu zat yang sebagai penerima H+, maka otomatis zat tersebut juga akan bertindak sebagai basa Lewis. Karena ketika suatu menerima H+, maka sebenarnya zat tersebut harus mendonorkan pasangan elektron ke ion H+ agar dapat diikat secara kovalen koordinasi. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Dan berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun video ini. Wah, nggak terasa ya kita udah mempelajari banyak teori asam basa. Nah, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan juga share kepada teman-teman yang lain ya, agar video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.